Dari yang tadinya minus 2,6%, yang periode sekarang ini mampu mencatat ke 6,2%. Berarti kan emang, wah, Mayora nggak main-main nih, gitu ya, setelah ternyata. Nah, kalau misalnya kita lihat dulu nih produk barunya di 9 bulan itu. Sebenarnya ada banyak gitu ya. Nah, contohnya aja nih, contohnya ada Roma Bonita. Ini contohnya kayak soft cake biskuit gitu. Terus ada Energen Champion, atau ini mungkin karena apa yang kemarin Piala Dunia kali ya mungkin ya. Benar. Terus ada lagi Wafelo yang rasa coconut cream. Gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa sih si Mayora ini ada produk baru terus gitu kan? Karena yang kita tahu kinerja yang kemarin ini dia tuh udah naikin harga jualnya sebesar 15%. Iya, jadi kan dia karena udah naikin harga jual rata-ratanya 15%, dia takut kehilangan pangsa pasar dong. Tentunya diadain lah produk baru, varian baru gitu. Betul. Supaya ini orang-orang pada mau beli nih, penasaran, dan juga jadinya mendorong si kinerja pendapatannya. Betul. Nah, untuk market share dari Mayora ini sendiri itu gimana? Oke, dari market share-nya sebenarnya kalau dilihat dari tipe produknya itu kan yang tadi kita sebutkan, ada wafer, ada biskuit, ada minuman dan lain sebagainya. Ini hampir semuanya meningkat gitu. Meningkat market share-nya, namun cuma segmen coffee doang ternyata yang turun gitu. Nah, ternyata kalau dilihat nih market share paling besar dari produk ini ternyata dari segmen permen. Mungkin dari si Kopiko itu ternyata benar. Kopiko kan gak hanya ke drama Korea ya, tapi katanya sampai ke Elon Musk. Jadi mau dibawa ke luar angkasa. Mau dibawa ke luar angkasa ya si Kopiko. Gitu. Ternyata cukup signifikan ya. Iya, ternyata market share paling besar itu malah di permen. Benar. Kalau margin per segmennya tuh sebenarnya kayak gimana tuh Kak? Tadi kan kita udah secara luasnya ya, secara generalnya ya. Oke, kalau misalnya margin tiap segmennya ini ternyata juga masing-masing segmen ini tercatat lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Contohnya ada operating profit margin dari segmen food and processing ini tercatat 8,6%, sementara periode yang sama tahun sebelumnya ini sebesar 6,2%. Nah, bahkan si segmen instant coffee and cocoa processing ini mampu berbalik positif marginnya gitu. Dari yang tadinya minus 2,6%, yang periode sekarang ini mampu mencatat ke 6,2%. Berarti kan emang, wah, Mayora nggak main-main nih gitu ya. Setelah terjadi gonjang-ganjing COVID kemarin gitu, dia mampu berbalik kinerjanya positif. Oke nih, ngomong-ngomong sekarang tahun 2023. Pasti kita semua juga tahu kalau ini udah masuk ke tahun politik, ya kan? Nah, banyak juga kan yang bilang momentum tahun politik atau momentum pemilu ini tuh jadi katalis positif sebenarnya buat sektor konsumtif gitu kan, buat sektor konsumer. Nah, kalau misalnya dari Mayora sendiri, apakah Mayora ada dampaknya kah dari tahun politik ini, itu gimana Kak? Oke, kalau misalnya untuk tahun politik memang ya saham-saham consumer ini bisa dibilang cukup oke lah gitu. Karena kenapa? Karena biasanya perputaran uang di tahun politik itu naik gitu, sehingga orang-orang jadi daya belinya tinggi gitu, mau beli apa kayak gitu kan. Nah, dari consumer sendiri, kalau dari si Mayora ini sebenarnya kalau ditopang oleh daya beli yang tinggi, terus juga kita tahu sekarang pertumbuhan ekonomi kita bisa dibilang cukup solid, ini juga bisa berimbas ke dia gitu. Bahkan kalau si Mayora sendiri ya, ini biasanya memang naik kinerjanya dilihat dari momen-momen tertentu, kayak misalnya momen-momen Lebaran, terus juga ada momen-momen Imlek gitu kan, terus ada momen kayak Piala Dunia juga sebenarnya bisa nggak sih kayak lagi nonton terus sambil makan, terus sambil nyemil gitu ya. Mungkin juga di tahun politik ini nonton berita-berita politik, nonton apa gitu sambil makan, kita makan wafer gitu. Iya, ini juga bisa gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya Mayora sebenarnya, hampir bisa dibilang semua sektor consumer ini memang mendapat dampak positif dari adanya tahun politik.
Oke. Nah, tadi kan kita udah berbicara nih soal kenaikan Mayora ya kan pada tahun ini. Nah, tapi ada nggak sih resiko dari si Mayora ini sendiri? Oke, risiko pasti ada ya gitu. Nah, apalagi yang tadi sudah disebutkan nih kalau waktu itu bahan bakunya naik itu gandum. Nah, makanya takutnya ada kenaikan harga komoditas yang menyebabkan harga gandum ikut naik. Nah, makanya risiko yang pertama itu risiko kenaikan harga komoditas gitu. Terus risiko yang kedua itu mengenai daya beli konsumen. Jadi jangan sampai deh konsumen nih nggak bisa belanja lagi gitu kan. Karena kan yang kita tahu memang pertumbuhan ekonomi Indonesia ini ditopang oleh konsumsi. Iya, betul. Paling besar gitu. Jadi ya semoga daya beli konsumen kita aman-aman aja ya. Aman-aman aja ya, semoga. Terus yang ketiga ini penurunan permintaan produk. Nah, makanya tadi si Mayora kan ngeluarin produk-produk baru tuh selama 9 bulan kemarin. Ini takutnya kalau misalnya ada penurunan permintaan produk, nanti pendapatannya gimana, lalu fungsinya gimana gitu. Jadi itu risiko-risiko yang patut dicermati dari Mayora ini. Oke, last question Kak Cindy. Untuk rekomendasinya nih dari NH Korindo terhadap saham Mayora tuh seperti apa? Oke, kalau misalnya rekomendasi dari kami sendiri ini masih berada di area buy. Dimana target price-nya itu di 2.900, jadi masih bisa dibilang masih cukup oke lah gitu. Berarti kan memang sektor ini termasuk defensif ya. Iya, betul. Apalagi juga kita tadi sudah melihat nih dari fundamental kinerjanya juga bisa dibilang cukup oke. Cukup bagus ya. Iya. Oke deh, kalau gitu itu dia tadi pembahasan saham dari emiten Mayora. Untuk happy investor yang masih mau tanya-tanya lebih lanjut soal emitennya, silakan komen di bawah ya. Dadah!